Azhara Nikah Saputri dengan NIM 21962642. Mau ngomongin tentang sistem perfilman Indonesia nih. Jadi sistem perfilman Indonesia sendiri itu menjadi salah satu aspek yang paling penting di industri hiburan di Indonesia. Sebagai negara dengan kekayaannya akan budaya dan beragam potensi kreatif, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri filmnya. Tetapi di balik potensi-potensi itu jelas ada beberapa tantangan dan permasalahan yang perlu diperhatikan agar industri perfilman di Indonesia ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Oke, mungkin bisa dimulai aja nih dari tantangan-tantangan sistem perfilman Indonesia yang beberapa aku tahu. Jadi untuk yang pertama tuh anggaran yang terbatas. Kenapa anggaran yang terbatas? Salah satu tantangan utama di film Indonesia tuh karena keterbatasan anggaran. Banyak film Indonesia yang dibuat dengan anggarannya tuh yang relatif rendah dibandingkan kalau dibandingkan dengan produksi di internasional atau di luar negeri jelas berbeda jauh. Jadi akibatnya kualitas produksi dan mungkin efek visual seringkali tidak dapat bersaing dengan film internasional atau film dari negara luar. Terus yang kedua itu ada distribusi dan promosi. Kan banyak nih film Indonesia tuh yang berkualitas. Terus distribusi dan promosinya tuh seringkali tuh tidak efektif. Jadi kayak karya-karya tersebut itu tidak mencapai audiens yang lebih luas. Promosi yang minim dan jangkauan distribusi yang terbatas itu menghambatlah perkembangan industri perfilman di Indonesia saat ini. Yang ketiga itu ada kualitas dari segi naskah ataupun cerita. Kenapa itu termasuk di tantangan sistem perfilman Indonesia? Karena beberapa film Indonesia itu seringkali kita tuh tahu kalau kualitas naskah dan ceritanya itu banyak yang belum matang karena kekurangan dalam proses pengembangan dan konsep cerita yang kurang menarik itu juga pastinya dapat mengurangi daya tarik dan akhirnya membuat minat penonton tuh menurun. Habis ini aku mau bahas nih permasalahan atau kasus-kasus tertentu yang ada di perfilman Indonesia sendiri. Yang pertama itu isu kontroversial dalam film. Beberapa film Indonesia itu seringkali mendapat penolakan dari masyarakat karena isu-isu yang diangkat. Misal nih, suatu film ini berani mengeksplorasi isu sosial atau politik. Nah, dari situ tuh malah mendapat tekanan dari berbagai pihak yang tidak setuju dengan pandangan yang disampaikan. Terus yang kedua itu plagiarisme dan hak cipta. Plagiarisme dan hak cipta ini masih seringkali banyak banget yang kita temuin kasusnya di film-film Indonesia, dimana ide dan konsep dari film-film di luar negeri itu dicuri tanpa izin ataupun pengakuan yang menyebabkan kerugian pastinya bagi pencipta asli. Contohnya tuh dulu pernah rame banget film di salah satu stasiun TV itu yang mengambil dari cerita dari Korea dan itu membuat permasalahan ya, sampai pencipta yang di Korea aslinya tuh tahu. Terus yang akhir-akhir ini, yang tahun ini yang aku tahu itu kasusnya itu ada juga film di salah satu stasiun TV yang menceritakan tentang seorang anak biasa yang ternyata mempunyai kekuatan yang itu diangkat dari drama Korea. Lagi-lagi Korea yang diambil ya. Oke, semoga dengan apa yang saya presentasikan itu bisa diambil poinnya dan terima kasih.